kan dari kemarin kan nggak ada, saya penasaran nih, nggak ada bahas PBN kan. Tapi di dalam sampel budgeting yang pernah dipublish itu ada media placement. Nah, besok ada dibahas nggak tentang itu? Itu Media optimasi. media placement beda sama PBN ya, Mas? Iya sih, tapi kan sama aja. Itu kita Beda, naruh sesuatu di beda, tempat lain gitu kan. Beda beda, ya? beda, beda, Oh, oke oke Mas. oke. Bisa pada saat optimasi nanti Di dibahas. ada di bagian content application, tapi gue nggak akan bahas PBN ya, Mas Rahman. Uh, Media placement yang gue pakai biasanya lebih banyak untuk arahnya ke KOL gitu ya, Mas. Oke. Ini kebutuhannya kan gini ya kadang-kadang Mas ya, terutama untuk brand-brand tertentu gitu ya, Mas. Ada influencer-influencer, KOL yang menguasai conversation, menguasai pembicaraan di topik yang kita sedang bahas. Gue kerja sama satu websitenya reseller kosmetik ya. Ya udah banyak, mau tidak mau gue harus kerja sama influencer kalau di situ. Karena ada banyak influencer yang menentukan tuh audiens yang mau cari kosmetik, nyarinya harus apa? Kosmetik yang bagus apa? Kadang-kadang ditentukan oleh influencer itu, ya kan? Dan itu juga kalau Mas Rahman lihat di konstruktornya gue kosong isinya di banyak klien gue, karena gue sebutnya sebagai ad hoc, tidak suatu keharusan gitu, ya. Bedanya dengan PBN apa? Kalau PBN kita yang buat sendiri nih, Mas. Kita punya beli domain expire, beli domain drop, kita beli domain-domain lain gitu, kita bikin sendiri kontennya, kita masukin sendiri backlinknya, ya seperti itu gitu, ya kan? Berbeda, tujuannya juga berbeda. Kalau di kita tujuannya adalah untuk amplify konten kita supaya konten kita lebih cepat reach-nya. Terutama untuk beberapa type of content yang memang kebutuhannya adalah untuk cepat gitu, Mas. Kayak misalnya ada satu bracket konten yang akan capture si hype conversation. Orang tiba-tiba di industri kita ngomongin satu hal nih dan rame banget ngomongin soal itu dan relevan dengan bisnisnya kita. Kita mau ikutan nimbrung di sana. Tanpa media placement, tanpa support dari KOL, tanpa support dari influencer, susah kita untuk masuk ke sana. Karena udah banyak sekali di situ informasinya tuh, Mas ya. Kayak gitu. Itu yang kita lakukan sih, Mas. Bukan untuk backlink juga tujuannya, Mas. Oh, oke. Kadang-kadang nggak Intinya perlu intinya backlink. tanpa backlink pun kita bisa gitu ya. Bukan seperti itu juga point of view-nya, Mas Rahman ya. Nanti salah gue kalau bilang iya tanpa backlink bisa gitu ya. Karena mau tidak mau kan backlink tetap jadi bagian dari SEO ya, teman-teman. Tapi proses kita untuk mendapatkan linknya seperti apa, itu yang Mas Rahman harus tentukan. Oh, oke. Ya, salah kalau gue bilang, oh SEO sekarang nggak butuh backlink, nggak gitu juga teman-teman point of view-nya. Tapi SEO sekarang harus clear cara mendapatkan backlink-nya seperti apa. Yang suka jadi isu adalah kebanyakan orang SEO di sini, dia translate link building jadi bikin backlink. Atau bahkan ada yang bilang tanam backlink, apalagi ya, sebar backlink. Ya. Dia sendiri yang ngelakuin itu. Itu yang salah menurut gue. Itu udah jelas salah, dari konsepnya salah, dari pengerjaannya salah, gak ada benernya gitu. Kayak gue mau terkenal jadi orang yang jago masak, gue nggak bisa masak nih, gue cuma bisa masak Indomie doang. Tapi gue bayar orang, tolong dong bilangin sama semua orang gue bisa jago masak, gue bayar kesini lagi. Gue bayar deh, tapi lu kemana-mana keluar-keluar ya, Serido jago masak. Kesini lagi, sebar-sebarin tuh gue jago masak. Semua orang nanti kan nyangkanya gue jago masak, ya kan? Tapi begitu orang ketemu gue, ya elah masaknya cuma Indomie doang. Sama kayak konten-konten website sekarang, berapa banyak konten yang dikarbitin doang. Cari deh pakar SEO. Masuk tuh nomor 1 orang-orang itu, ya kan? Iya. Karbitan. Pembicara internet marketing tuh. Salah satunya Iya. guru saya. Iya itu karbitan, Mas. Gimana Iya. dong? Kayak gue nanti terkenal sebagai orang yang jago masak, pas orang ketemu sama gue, ternyata si Rido jagonya cuma masak mie Indomie doang. Lah, Iya.
Itu yang point of view itu yang Mas Rahman penting untuk punya, beda gitu Mas. Backlink-nya tetap kita butuhkan karena mau tidak mau algoritmanya Google memang dibangunnya dari situ. Dan Google juga tidak ada niatan satupun untuk menghilangkan itu dari algoritmanya mereka. Tapi cara kita untuk mendapatkan itu seperti apa? Oke, di dalam Search Console itu juga masih masih ada bahkan menunya yang bahas bahas Karena link, outbound link. karena memang si Google-nya sendiri kan awalnya dulu dibangun dari satu algoritma namanya PageRank ini, Mas. Iya, sudah terlanjur seperti itu ya. Tapi Google juga sudah melakukan banyak perubahan terhadap ini, ya. Dari algoritma Penguin yang pertama kali besar sekali perubahannya terhadap algoritma ini, sampai ke algoritma-algoritma lain yang Google keluarkan nih selama sepanjang waktu itu dari 2011 sampai sekarang gitu ya. Udah makin 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 berbeda gitu ya. Dan yang teman-teman Python, Mas Rahman juga harus tahu, konsepnya Google terhadap si backlink ini kan seperti posts atau recommendation. Bentuknya harus genuine, harus benar-benar karena kontennya bagus, harus benar-benar karena produknya bagus, harus benar-benar karena orang menikmati produk itu terus mau untuk share produk itu ke orang lain. Bukan post dan recommendation hasil karbitan, hasil beli, hasil bayar orang, hasil bikin sendiri apalagi. Aneh kalau hasil bikin sendiri. Gue mau jago masak tapi gue nggak bayar orang sih ya kan, cuman gue kesini nyamar jadi orang lain yang bilang tuh, "Si Rido jago masak," ngomong gue sendiri, cuman nyamar jadi orang lain doang. Kesini ngomong lagi, "Si Rido jago masak." Lebih aneh kan jadinya kan? Gitu. Oke, oke, oke. Terima kasih, Mas. Siap, Mas Rahman, terima kasih.